Ada sebuah kejadian luar biasa di Yerusalem, di salah satu situs paling suci di sana. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah insiden langka yang benar-benar menguji keseimbangan rapuh yang udah dijaga selama ratusan tahun di Makam Kudus. Coba Anda dengarkan kalimat pembuka dari pernyataan resmi gereja ini. Dalam banget artinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang gereja di Tanah Suci. Wow, ini bukan keluhan biasa ya. Ini tuh sebuah penanda, sebuah preseden yang cukup meresahkan, sebuah peristiwa yang mematahkan tradisi yang usianya sudah berabad-abad. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di hari Minggu Palma itu sampai responsnya bisa seheboh ini? Yuk, kita bedah langsung detail kejadiannya. Nah, ini dia inti masalahnya. Kejadiannya pas Minggu Palma, salah satu hari paling sakral dalam kalender Kristen. Kardinal Pier Battista Pizzaballa, beliau ini Patriark Latin Yerusalem, dihalangi masuk ke gereja Makam Kudus, padahal beliau mau memimpin misa. Dan poin ini penting banget. Sang kardinal itu gak sedang memimpin rombongan besar atau prosesi. Beliau cuma melakukan perjalanan pribadi biasa ke gereja. Nah, fakta ini yang bikin tindakan pelarangan itu jadi makin dipertanyakan. Supaya kita semua paham kenapa satu larangan ini aja bisa memicu guncangan besar, kita perlu ngerti dulu fondasinya. Ada semacam aturan main yang menopang kehidupan di situs-situs suci Yerusalem yang dikenal sebagai status quo. Jadi, apa sebenarnya perjanjian status quo ini? Istilah ini tuh kayak kunci buat ngebuka rumitnya politik dan agama di Yerusalem. Intinya gini, ini adalah seperangkat aturan yang sebenarnya nggak tertulis, berasal dari era Ottoman yang ngatur hak dan akses berbagai komunitas agama. Tujuannya apa? Untuk menjaga keseimbangan yang sensitif banget. Karena di sini, perubahan sekecil apapun bisa langsung memicu konflik besar. Nah, karena kita sekarang udah paham soal status quo, mari kita lihat gimana para pemimpin gereja secara resmi menanggapi larangan ini. Respons dari pihak gereja itu lugas banget. Mereka menyebut tindakan itu tidak masuk akal dan tidak proporsional. Ini bukan sekedar bahasa diplomatik ya. Ini bisa dibilang tuduhan bahwa tindakan keamanan yang diambil itu sama sekali nggak sepadan dengan situasi yang ada. Keluhan utama gereja itu berpusat di 3 hal. Pertama, ini jelas pelanggaran langsung terhadap perjanjian status quo. Kedua, ini jadi preseden, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang ketiga, ini soal kekecewaan jemaat yang jadi nggak bisa merayakan hari suci mereka seperti biasanya. Tentu saja tindakan ini nggak terjadi di ruang hampa. Biar kita lihat dari dua sisi, kita harus memahami juga perspektif dari pihak berwenang dan konteks keamanan yang lebih luas di Yerusalem saat itu. Jadi, insiden ini terjadi pas keamanan lagi diperketat banget akibat konflik regional. Ini adalah latar belakang yang sangat penting yang menjelaskan kenapa pihak berwenang merasa perlu mengambil langkah-langkah yang luar biasa, bahkan kalau itu artinya harus melanggar tradisi. Nah, disinilah letak bentrokannya. Di satu sisi, ada kewajiban untuk menegakkan status quo dan menjamin kebebasan beribadah. Tapi, di sisi lain, ada tuntutan yang sangat mendesak untuk menjaga keamanan di tengah situasi yang lagi tegang. Dua prioritas yang kelihatannya mustahil buat dipenuhi bareng-bareng. Yang bikin situasi ini lebih rumit lagi adalah fakta bahwa pihak gereja itu sebenarnya sudah sangat kooperatif. Mereka sudah setuju untuk mengurangi jumlah jemaat dan membatasi kegiatan publik. Tapi niat baik ini malah dibalas dengan penutupan akses total, yang akhirnya ya memicu kekecewaan yang sangat mendalam. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari semua ini? Insiden Minggu Palma ini lebih dari sekedar sengketa akses loh. Ini adalah ujian yang sesungguhnya bagi keseimbangan rapuh antara tradisi dan keamanan. Inilah inti permasalahannya. Tradisi kuno harus berhadapan langsung dengan realitas keamanan modern yang kompleks. Ini adalah bentrokan antara masa lalu dan masa kini, antara yang sakral dan yang sekuler, yang terjadi di salah satu tempat paling sensitif di dunia. Insiden ini mungkin sudah berlalu, tapi meninggalkan satu pertanyaan mendasar untuk masa depan kita semua. Ketika tradisi-tradisi kuno ini berbenturan dengan konflik modern, kira-kira apa yang pada akhirnya akan dikorbankan? Apakah warisan berabad-abad atau tuntutan keamanan masa kini? Sebuah pertanyaan yang gak gampang untuk dijawab.